Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan soleha, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar lagi bersama saya, Bu Nelly. Oke, kita masih membahas bab 1 yaitu pidato persuasif. Yang pertama kita bahas dulu memersuasi ya. Memersuasi adalah menjadikan atau mengubah kalimat rujukan menjadi lebih lembut dan tidak kasar. Nah, itu juga ada cara-caranya, ada cara etika, emosi, dan logika. Cara etika yang pertama, etika sendiri dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ini sudah saya beri contohnya dan yang saya garis bawahi adalah merupakan contoh norma yang berlaku di masyarakat. Nah, silakan kalian baca dulu dan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah cara memersuasi berdasarkan emosi. Nah, emosi juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan penilaian pribadi berdasarkan perasaan. Nah, ini juga sudah saya beri contoh di bawahnya. Silahkan kalian baca dulu dan dipahami juga. Yang saya garis bawahi adalah yang merupakan ciri-ciri dari emosi itu sendiri. Kemudian selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan logika. Nah, di sini logika dapat dimaknai sebagai keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan dan objektif atau terukur. Jadi pada bagian ini kita harus melakukannya dengan logis. Dengan logis itu berarti harus dengan pertimbangan ilmu pengetahuan ya, dan ada ukurannya juga. Jadi tidak serta-merta mengarang seperti itu, bukan, tapi harus ada ukurannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan pidato persuasif. Ada 4 yang harus dipelajari. Yang pertama nominalisasi, kata ganti orang, kata istilah, sinonim dan antonim, konjungsi, dan kata emotif. Nah, sekarang kita belajar tentang nominalisasi. Nominalisasi adalah proses tata bahasa yang merubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Nah, biasanya itu ada imbuhannya. Ini adalah beberapa imbuhannya. Kemudian di sini sudah saya beri contoh ya. Silakan dipelajari dulu. Sudah ada pembahasannya juga. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang kata ganti orang. Kata ganti orang merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Nah, kata ganti orang itu sendiri sebenarnya ada 6. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya dan aku. Sudah ada contohnya juga ya. Kemudian kata ganti orang pertama jamak itu adalah kami atau kita. Kemudian juga ada kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya adalah kamu, Anda, dan kau. Anda itu biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita. Oke, selanjutnya ini masih dengan kata ganti orang. Kemudian ada kata ganti orang kedua jamak. Nah, itu contohnya kalian. Kemudian juga ada kata ganti orang ketiga tunggal. Dia, beliau. Beliau itu juga diperuntukkan untuk orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang terakhir ada kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka, lebih dari satu. Ya. Jadi silakan dipahami, sudah sesuai dengan contohnya di bawahnya. Kemudian selanjutnya kita pelajari tentang kosakata. Yang pertama ada kata istilah. Kata istilah ini adalah kosakata yang kata-katanya itu diambil dari bidang keilmuan. Nah, contohnya ada amputasi, ada fauna, flora, atmosfer, dan lain-lain. Ini ada contoh kalimatnya juga. Kemudian ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah kebalikannya, seperti itu. Selanjutnya ada kosakata emotif dan konjungsi. Emotif itu adalah sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat orang pendengarnya tersentuh. Nah, untuk konjungsi itu adalah kata penghubung ya. Kita bisa mengatakannya dengan kata penghubung. Itu ada contohnya juga. Oke.
untuk hal ini tugasnya hanya mencatat semua materi di buku catatan. Seperti itu saja. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.